Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum kita awali kegiatan pembelajaran hari ini, Pak minta satu teman dari kalian untuk memimpin kita doa. Nah, terima kasih kepada kalian yang telah membuka kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Selanjutnya kita akan mulai kegiatan di mana Pak akan mengabsen kehadiran kalian. Nanti dipanggil, silakan Anda menjawab. Bernadetta Intan Muhammad. Hadir Pak. Semua sehat-sehat. Mari kita mengawali kegiatan pembelajaran ini. Diminta salah satu teman kalian memberikan ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar CERTEN. Ya, silakan dulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang di sini yang kita akan membahas atau mendiskusikan kegiatan pembelajaran di mana akan mengidentifikasi atau menganalisis unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik di dalam sebuah cerita. Kata lainnya cerita pendek. Untuk itu selanjutnya ada pertanyaan di mana apakah Anda sudah pernah mendengar kata atau mendengar cerpen? Sudah pernah membaca cerpen? Sudah. Ya, kalau sudah berarti Anda sudah mengetahui cerpen itu, di dalam cerpen itu mengisahkan apa dan berbicara tentang apa, di dalam cerpen itu ada apa yang disampaikan di sini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari kegiatan diskusi di mana melalui model pembelajaran problem basic learning atau kata lainnya PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks cerita pendek, menganalisis makna teks cerita pendek, menulis teks cerita pendek berdasarkan tema yang mereka pilih dan menyajikan laporan hasil analisisnya berdasarkan sikap rasa beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bergotong royong, bernada kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang selanjutnya untuk pertemuan pada hari ini kita akan mendiskusikan bersama dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, makna pada cerita pendek, di mana kita akan menganalisis atau menggali atau mencari tahu unsur-unsur di dalam unsur-unsur intrinsik di dalam cerpen itu ada berapa banyak. Dari yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu definisi atau arti dari cerita pendek atau lainnya cerpen. Jadi di situ pada umumnya cerpen bersifat fiksi atau rekayasa dan masalah yang terdapat dalam cerpen biasanya memiliki kesan tunggal. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI,
cerpen adalah sastra kisah pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Ya, termasuk di yang ketiga. Menurut Sutardi, cerpen adalah seorang tokoh baca. Cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri, dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Ya, terima kasih kepada Kamila yang telah membacakan pendapat menurut Sutardi. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Ya, terima kasih kepada Sriati yang telah membacakan ciri-ciri yang ke-5. Lanjut di yang berikut. Itu dalam sebuah cerita pendek itu terdapat unsur dalam cerita pendek, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi dalam sebuah cerita pendek terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang pertama itu tema. Yang 7 yang pertama itu tema. Yang kedua sebuah cerita pendek itu terdapat dua unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang berikut, setelah sudah Pak jelaskan secara garis besar atau secara umum tentang cerpen atau kata lainnya cerita pendek, selanjutnya nanti Pak akan berikan kalian LKPD untuk mengerjakan atau mendiskusikan cerita pendek. Jadi ketika kalian sudah mendapat itu LKPD yang sudah dibagi, silakan Anda perhatikan di bagian depan di halaman ke-2 itu ada petunjuknya. Ada petunjuk, diperhatikan itu. Yang pertama di situ Anda diminta untuk membaca LKPD tersebut. Setelah itu yang kedua Anda diminta untuk mengidentifikasi topik yang dicermati, lalu buatlah pertanyaan. Silakan dibaca LKPD-nya, langsung dikerjakan. Yang Anda perhatikan link di dalam artikel tersebut. Anda perhatikan contohnya. Setelah itu Anda bisa membuatkan contoh dan mengerjakan cerpen tersebut dan menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalam cerpen tersebut. Jadi itu Anda perhatikan, ada sudah ditayangkan di sini. Ya, silakan di kelompok yang pertama sudah dapat? Sudah? Ya, silakan dikerjakan. Mulai mengerjakan sudah. Perhatikan juga itu kalian punya LKPD yang tadi Pak sudah bagikan itu. LKPD itu ada linknya. Nanti bisa diketik itu LKPD-nya itu ada linknya tadi. Dikasih. Nah, ini nanti bisa diambil barcode-nya, nanti Anda bisa perhatikan. Itu LKPD-nya ada di dalam sini. Pakai HP kalian langsung diambil. Sambil Anda mengerjakan, Anda bisa menggunakan buku paket yang sudah dikasih itu di halaman
Sudah, juga bisa lihat itu buku paket dan dibagikan di halaman 56. Buku paket dan dibagikan. Dari sambil Anda mengerjakan tugas diskusi Anda, di sini Pak akan menilai di mana ketika Anda berdiskusi, nilai penilaian dari Pak itu harus cerpennya itu harus sistematis. Setelah itu isinya harus sesuai dengan topik atau tema yang dipilih. Setelah itu bahasa yang digunakan di dalam cerita pendek tersebut harus yang baik, benar, tepat, dan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Ini tugas kalian, ini tugas diskusi kalian agar bisa selesai tepat waktu yang tadi sudah Pak tentukan, yaitu 20 menit. Di sini Anda bisa berikan pertanyaan berdasarkan video yang sudah ditayangkan. Di sini Anda tuangkan ini di input. Nanti disampaikan di situ di tema itu terus di bawah. Kan buatkan pertanyaan apa pesan yang ada di dalam ini, nanti dituangkan di yang unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pak, sudah apa sih? Ditonton, disaksikan baik-baik. Kita bisa mengambil nilai-nilai atau amanat yang sangat penting di rumahnya. Karena dari cerpen berdasarkan mereka Ditonton, tahan baik penjelasannya. Setelah itu menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalam cerpen tersebut. Jadi pertanyaan yang di sini contoh presentasi pertama. Setelah semua sudah dibicarakan, kalian punya diskusi. Setelah kalian mendiskusikan materi tentang cerpen, Pak berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di bagian depan. Selanjutnya waktu dan kesempatan, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Ya, silakan yang mewakili kelompok 1. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tempat itu belum mempunyai nama. Pada zaman penjajahan, tempat ini dihuni oleh Abi Asnatu yang adalah musuh. Saat ini salah satu suku bernama suku Benhur yang disebut dengan Meosaban yang artinya pahlawan, nama baku atau resmi. Unsur ekstrinsik latar belakang masyarakat telah membuka jalan baru menuju lokasi tersebut. Latar belakang pengarang baik. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas
ini atau Basantasa. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Mektili Sertaniena selaku moderator, dan di sebelah kanan saya Regina Afimin sebagai pemateri. Waktu dan kesempatan saya berikan. Asal-usul batu ini atau Basantasa. Kata Basantasa diambil dari khusus batu tersebut yang menurut sahadawan bersama artinya dada dan tasa artinya merah. Jadi Basantasa artinya dada merah. Tingginya kurang dari 100 meter, jarak dari pusat kota Kasamananu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Di tempat ini 20 km menuju Kecamatan Insana Barat, Desa Ulini. Asal mula batu besar ini menyerupai bukit menurut cerita sejarah dari masyarakat di tempat adalah berawal dari sebuah kapal laut yang dinamakan kapal jantan terbuat dari bambu. Dikisahkan ada seorang yang bernama Abraham membuat kapal tersebut karena ada bencana air bah. Abraham membuat kapal tersebut agar keluarganya dapat menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Ketika kapal tersebut berlayar dari timur dan setibanya di tempat itu, matahari sudah mulai terbit dan air laut pun sudah mulai surut. Dan akhirnya kapal tersebut berubah menjadi batu. Yang menduduki batu ini pertama kali adalah Raja Tesnai, dan sebelum Raja Tesnai berangkat, ada seorang kakek yang bernama Nobe yang menduduki kembali batu tersebut. Jadi sampai saat ini, suku Nelape memiliki hak atas batu ini. Jika masyarakat setempat ingin berdoa di batu tersebut, maka mereka harus menyebut gaya bahasa menggunakan bahasa Dawan yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Alamat batu ini bisa mengabulkan setiap permohonan kita karena memiliki kekuatan gaib apabila kita berdoa dan meminta kepada batu tersebut. Unsur ekstrinsi yang terdapat pada contoh tersebut yaitu budaya. Kita harus saling menjaga kelestarian alam lingkungan setempat. Adat istiadat. Menurut adat istiadat setempat, orang-orang yang pergi ke gua itu kemungkinan besar tidak bisa kembali. Demikian materi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya sebagai moderator memberikan 2 kesempatan kepada penanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 1 akan bertanya. Sebutkan peninggalan dan Pertanyaannya, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan lain atau pertanyaan. Kami mohon waktunya agar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. peninggalan leluhur yang masih terdapat di dalam batu ini seperti lesung, alun-alun, dan tiang zaman dahulu yang disebut sebagai koloan. Sekian jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 puas atau kurang memuaskan? Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kelompok asli yaitu kelompok 4 yang telah Baik, saya dari kelompok 2 akan memberikan kesimpulan. Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel atau dalam pengertian modern dan novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insinuasi arah lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Sekian kesimpulan dari saya. ya, terima kasih. Kembali ke Bapak. Kekurangan tentang
cerita pendek. Ya untuk itu kita mempelajari cerita pendek ini berarti kita mempelajari suatu kejadian di mana di situ ada kesan yang lebih dominan dan membahas tentang suatu keadaan atau suatu wilayah atau suatu tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi unsur dari cerpen tersebut, yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di mana unsur intrinsik itu dibagi atas 7. Yang pertama itu tema, yang kedua itu tokoh, yang ketiga tempat, keenam, dan yang terakhir yaitu amanah atau pesan yang terkandung di dalam cerpen yang kita analisis atau kita identifikasi. Itu unsur intrinsik. Sedangkan yang berikut unsur ekstrinsik, itu dibagi atas 3, yaitu unsur apa? Yang pertama tadi latar belakang tulis, yang kedua latar belakang masyarakat, dan yang terakhir itu nilai yang terkandung itu ada nilai sosial, budaya, agama, dan nilai politik. Ya, untuk itu selanjutnya kita akan masuk pada evaluasi. Jadi ada 5 soal. Di situ pertanyaan yang pertama dicatat. Soal yang pertama, apa itu cerpen? Soal yang pertama, apa itu cerpen? Soal pertama, apa itu cerpen? Sudah? Nah, soal yang kedua, tulislah 2 unsur dari cerita pendek. Tulislah 2 unsur dari cerita pendek. Sudah? Yang ketiga, jelaskan apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jelaskan apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sudah? Yang berikut, keempat, tulislah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Tulislah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Tulislah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang ke-5 atau yang soal yang terakhir, tulislah unsur-unsur ekstrinsik dari cerita pendek. Kita berikan waktu 5 menit. Satu pertanyaan 1 menit. Mulai dari sekarang. Ya, silakan. Satu pertanyaan 1 menit. Yang sudah menyelesaikan tes tersebut? Sudah? Ya. Silakan mengumpulkan hasil tes di bakunya meja. Ya, silakan. Sudah semua? Sudah. Ya. Selanjutnya
kita akan mengisi refleksi. Dan nanti Pak bagikan ada lembaran refleksi. Nanti Anda baca, setelah itu Anda isi berdasarkan lembaran, berdasarkan 3 pertanyaan yang ada pada lembaran refleksi tersebut. Berikut orang ketiga dari kelompok 4. Orang keempat, kelompok yang keempat, atas nama Retno. Dan orang yang CAC dari kelompok keempat. Atas nama Ivan Thomas Waru. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang menyajikan berita inovasi yang menghibur. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini tentang teks cerita pendek sampai di sini, dan selamat siang. Sebelum itu saya minta salah satu dari teman kalian untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, silakan. Ya, saya undang semua berdiri. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga kami dari pelajaran hingga selesai dengan baik. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan pulang istirahat. Semoga di doa putra Kau Kudusmu untuk menyertai kami semua. Doa